Oke, halo guys, kembali lagi di Dukaps dan kali ini kita balik lagi di konten bacain. Kali ini saya akan membaca sebuah esai. Judulnya Kematian Sang Pengarang, Siapa Pemilik Makna Sebuah Karya oleh Muhammad Noval Rabbani ya. Eh, Oke, kita langsung baca ini seperti biasa. Kalau misalnya kalian mau baca tulisannya langsung ada di deskripsi ya, di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau langsung ke website langsung aja ke tintamas.co.id. Oke, kita lanjut aja ke tulisannya. Kematian Sang Pengarang, Siapa Pemilik Makna Sebuah Karya oleh Noval. Selepas sholat Jumat, saya teringat kembali ketika duduk di atas kelas teori semester lalu. Yang muncul dalam pikiran saya adalah sosok Jacques Derrida dan Ronald Barthes. Ya bacanya nggak tahu ya kayak gimana karena nama orang. Dua tokoh tersebut mengkritisi penggunaan bahasa baik dalam bentuk teks maupun tutur. Satu kutipan yang membekas di dalam benak saya adalah ketika Roland menyebutkan ketika teks terlahir, maka autor atau pengarang itu mati dan tidak berhak atas teksnya. Lantas, ia digantikan oleh pembaca yang bebas menafsirkan teksnya. Oke, kita baca aja dulu lanjut. Kesimpulannya di belakang seperti biasa. Setelah sebuah tulisan dikonsumsi oleh publik, maka mereka memiliki hak untuk memaknai tulisan kita. Setiap tulisan pasti memuat lapisan makna yang dibubuhkan oleh seorang pengarang. Intensi pengarang dalam setiap tulisannya selalu membawa sebuah perasaan dan makna asli yang dikehendaki. Tapi jika mengacu pada ungkapan Roland, sebenarnya penulis sudah tidak berhak lagi, tidak memiliki kuasa lagi atas tulisannya. Nah, sekarang siapa sebenarnya pemilik makna tulisan? Jika pengarang menjelaskan makna asli dari karyanya, maka itu akan mematikan imajinasi penikmatnya. Kebebasan untuk memaknai sebuah karya adalah bentuk merdeka dalam menikmati sebuah seni. Setiap pembaca atau penikmat sebuah karya dibebaskan untuk mengkonstruksi imaji terhadap hasil seni yang sudah dipublikasikan oleh pengarang. Prinsip ini suka saya gunakan ketika seorang bertanya tentang makna karya saya. Jika ada yang menanyakan tentang makna karya, saya tinggal bilang interpretasi masing-masing saja. Oke, catatan ya. Kematian pengarang melahirkan makna-makna baru yang diinterpretasikan oleh pembaca. Setiap individu memiliki daya imajinasi yang luas sehingga untuk mencerna sebuah karya mereka merdeka untuk memvisualisasikannya. Setidaknya kita pernah merasakan tenggelam dalam sebuah karya, entah itu puisi, novel, musik, bahkan lukisan sekalipun. Sedalam kita tenggelam, sedalam itu pula kita memaknai sebuah karya yang dinikmati. Norwegian Woods merupakan salah satu lagu favorit saya dari album Rubber Soul oleh The Beatles. Setiap saya mendengarkan lagu ini, visual yang saya bangun adalah seorang laki-laki yang mengenang kembali sebuah kenangan di depan sebuah perapian. Laki itu duduk mengikat kakinya dengan lengan. Dirangkul mungkin gitu ya. Memandangi kayu yang berubah menjadi abu perlahan. Itulah visual yang saya dapatkan ketika mendengar lagu Norwegian Woods dari The Beatles. Dilansir Beatlebibles.com, John Lennon, penulis lagu Norwegian Wood, berkata, ini bahasa Inggris, kalau misalnya saya kecet bacanya, sorry, nanti ya artinya bisa nanti singkatnya aja mungkin ya. Norwegian Woods is my song completely. It was about an affair I was having. I was very careful and paranoid because I didn't want my wife, Chin, to know that there really was something going on outside of the household. I'd always had some kind of affair going. John? Why, John? So I was trying to sophisticate it in writing about an affair. Sorry, ada motor. But in such a small screen, whether you couldn't tell, but I can't remember any specific moment I to do it. Oke, jadi si John Lennon itu menulis lagu Norwegian Woods katanya karena kisah perselingkuhannya gitu ya. Tapi dia nggak mau kalau misalnya kisah perselingkuhan atau kegiatannya di luar rumah tuh diketahui sama istrinya si Gin ini. Gin apa Jin ya? Saya kurang tahu. Bentar.
Intinya kayak gitu ya. Jadi dia kalau misalnya nulis lagu tentang wanita lain mungkin atau tentang perselingkuhan dia kayak hati-hati lah gitu. Jadi si ini sebenarnya canggih sih kalau misalnya sophisticated itu canggih ya. Jadi maksudnya tuh apa ya? eh Berhati-hati lah mungkin kayak gitu ya. Jadi pintar-pintarnya si John lah nulis gitu. John menulis lagu itu berdasarkan kisahnya, sehingga makna yang dituangkan dalam lagu tersebut sebenarnya ada dalam kisah hidupnya. Tapi ketika lagu didengarkan dan diresapi oleh orang lain, akan ada konteks pribadi yang muncul dalam benak mereka sendiri untuk melakukan interpretasi pada lirik dan musik yang disajikan musisi. Suatu waktu saya pergi ke toko buku dan mencari novel. Saya menemukan buku karya Haruki Murakami dengan judul Norwegian Wood. Saya terpikat oleh buku itu karena rasanya masih berhubungan dengan lagu favorit saya dengan judul yang sama. Setelah saya baca sinopsisnya, ternyata memang benar. Buah karya Murakami tersebut adalah bentuk interpretasi lagu Norwegian Wood dari The Beatles. Murakami memiliki cara sendiri untuk menafsirkan lirik lagu ini, Norwegian Wood, dengan menampilkan seorang yang terjebak di dalam kehidupan masa lalu dan masa kini. Kepiawaian Murakami dalam menginterpretasikan ini adalah bentuk dari kebebasan pemaknaan ketika menikmati sebuah karya. Buah karya seorang memiliki muatan perasaan yang mewakili isi hati penciptanya. Hal ini didasarkan pada konteks yang menjadi poros utama sebelum memberikan makna pada setiap garis kata atau lukisan. Ketika seorang berhasil dan memaknai setiap objek yang ada di dalam sebuah karya, ia akan memberikan interpretasinya terhadap karya tersebut. Konteks bisa datang dari berbagai sudut pandang. Sebuah karya bisa mengundang seseorang untuk menghadirkan perasaan atau memori yang secara tidak langsung berkaitan dengan karya itu. Setidaknya kita pernah mendengar sebuah lagu atau membaca sebuah puisi yang rasanya berkaitan dengan cerita hidup kita. Disinilah kita memberikan interpretasi bahwa kita terhubung dengan makna sebuah karya. Apakah penciptanya menghendaki hal tersebut? Apakah penciptanya menghendaki hal tersebut? Apakah pencipta dari sebuah karya itu menghendaki bahwa kita memiliki frekuensi tersendiri gitu dalam memaknai karya orang lain gitu. Oke, segitu aja mungkin buat tulisan kali ini. Agak-agak beliut ya, esai namanya juga. Oke, itu dia Kematian Sang Pengarang, Siapa Pemilik Makna Sebuah Karya oleh Muhammad Novel. Kita balik lagi di konten bacaan berikutnya dan bye.